Halo Movie Mania, kembali lagi bersama kami di Kawira Channel. Channel yang selalu menemani Movie Mania dengan alur-alur cerita film India. Maafkan atas keterlambatan kami dalam mengupload video-video terbaru. Kami dari Kawira Channel mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman Kawira Channel. Berkat dukungan yang teman-teman berikan, channel kesayangan kita sudah mencapai 1000 subscribe lebih. Semoga dengan pencapaian ini kami bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman Movie Mania. Terima kasih. Hari ini kami membawakan alur cerita film India Tamil yang berjudul Aramane 1. Film ini mengisahkan perjuangan seorang abang yang menyelamatkan nyawa adiknya dari roh wanita cantik yang memasuki tubuhnya untuk membalaskan dendamnya kepada pembunuh gadis itu. Film ini diperankan oleh Pinay Rai sebagai Murali dan didukung oleh Andrea Jeremia yang berperan sebagai Madhuri, istrinya Murali. Dan juga ada artis cantik lainnya yaitu Amsika Motwani sebagai Selvi. Dan terakhir ada Sundar C yang berperan sebagai Rawi, abangnya Madhuri sekaligus sutradara dalam film ini. Film ini rilis pada 19 September 2014. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita menuju TKP. Di awal scene, kita diperlihatkan sebuah mobil traktor yang membawa para pekerja memasuki rumah tua yang lama tidak dihuni. Sesampai di rumah itu, para pekerja pun turun membuka pintu rumah itu. Setelah para pekerja masuk ke dalam rumah, salah satu pekerja menjerit memanggil mandornya karena dia melihat gundukan tanah seperti sarang ular di dalam rumah itu. Mandornya pun datang dengan anggota lain, menanyakan kenapa dia menjerit. Kemudian anggotanya itu menunjuk ke arah gundukan tanah itu. Mandornya pun langsung menyuruhnya untuk menghancurkan gundukan itu. Anggotanya yang dengan rasa takut menyucuk gundukan itu dengan besi. Kemudian tanpa disangka dari gundukan itu keluar darah. Kemudian mandornya bilang mungkin yang kau cucuk adalah ular, makanya berdarah. Di tempat lain, di stasiun kereta api yang ada di kampung itu, ada pendeta agung yang akan singgah di kampung mereka. Warga pun yang berkumpul menyambut pendeta itu. Pada saat pendeta itu ingin turun, dia melihat kejadian yang ada di rumah tua itu. Pendeta itu pun mengurungkan niatnya untuk turun di kampung itu. Kemudian pendeta itu bilang kepada warga, berhati-hatilah bahwa akan ada bencana yang menimpa kampung ini. Warga pun bingung dengan perkataan pendeta itu. Kemudian pendeta itu pun melanjutkan perjalanan. Setelah rumah tua itu dibersihkan, pada malam harinya dua orang pembantu sedang berbincang-bincang di dapur. Ketika pembantu berbaju hijau itu sedang asik bekerja, dia melihat arah luar karena cuaca yang mau hujan. Tapi dia merasakan ada orang yang berdiri di sana dan dia pun melihat kembali keluar. Tapi dia berasa itu cuma halusinasinya saja. Karena mau turunnya hujan, lampu di rumah itu pun padam. Dia pun menghidupin lampu minyak. Pada saat itu dia merasa ada orang di sana. Dia pun memanggil-manggil temannya, tapi tidak ada suara. Kemudian dia mencari temannya dengan rasa takut. Tiba-tiba ada sosok bayangan yang muncul di belakangnya. Pria itu pun melihat bayangan itu. Pria itu pun lari sambil menjerit. Kemudian dia lari ke sisi jendela dan dia melihat ada orang di jendela sisi lain. Dia pun terus menjerit meminta tolong. Kemudian secara tiba-tiba dari belakangnya muncul sosok hitam yang menangkap dirinya. Murali dan Madhuri pun sampai di rumah tua itu. Ternyata rumah tua itu milik kakeknya Murali yang sudah lama tidak dihuni. Dan Murali bertujuan untuk menjual rumah itu. Sesampainya Murali dan Madhuri di sana, mereka disambut oleh keluarga Murali. Setelah itu pamannya Murali pun mengajak Murali masuk. Pada saat Murali dan Madhuri masuk, Madhuri melihat seorang anak gadis yang sedang bermain-main sendiri dan berbicara sendiri. Madhuri yang penasaran dengan anak itu pun mendekatin anak itu. Pada saat Madhuri mendekat, orang tua anak itu pun datang dan bilang kepada Madhuri bahwa anaknya ada gangguan kejiwaan. Di sisi lain, Maya sepupunya Murali sedang bersisir di kamarnya. Setelah dia siap bersisir, dia menaruh sisir itu di atas meja. Tiba-tiba sisir itu terjatuh dengan sendirinya. Maya pun mengambil sisir itu dengan berjongkok. Tapi yang membuat kita terkejut, bayangan di kaca itu tidak hilang dan tidak mengikuti Maya.
Pada saat Maya berdiri, Madui pun datang memeluknya. Bayangan yang ada di kaca itu pun hilang. Pada malam harinya, Madui tertidur di kursi tamu. Dia pun terbangun menuju kamarnya. Setelah dia masuk, dia melihat suaminya, Murali, sedang tidur. Dan ketika Madui melihat ke samping suaminya, dia terkejut. Ada sosok hantu berada di sana. Dia pun memberanikan dirinya menanyakan kepada hantu itu, "Siapa kau dan untuk apa kau di sini?" Hantu itu pun menunjuk ke arah Murali. Kemudian dari tangan hantu itu tumpah tetesan darah. Kemudian ternyata itu adalah sebuah mimpi. Madui pun terbangun dan menuju ke kamarnya dan melihat kondisi suaminya. Ternyata suaminya tidak apa-apa. Kemudian Madui dengan leganya duduk di samping suaminya sambil mengelus keningnya. Setelah itu memalingkan pandangannya ke lantai. Ternyata darah yang ada dalam mimpi Madui benar-benar ada di lantai itu dan menghilang secara perlahan. Madui pun terkejut. Keesokan paginya, Maya masuk ke kamarnya dan dia terkejut. Di lantai kamarnya penuh dengan air. Maya pun melihat asal air itu dan dia membuka lemari pakaiannya. Pada saat Maya membuka lemari itu, air yang begitu banyak membasahi tubuhnya. Maya pun menjerit, meminta tolong kepada keluarganya, dan keluarganya pun langsung datang ke kamar itu dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu menjerit?" Maya pun langsung bilang bahwasannya dari lemari ini keluar banyak air dan membasahi semua surat-surat yang ada di sini. Kemudian Murali bilang kepada mereka semua, mungkin ada atap yang bocor dan air itu masuk ke dalam lemari itu. Setelah kejadian di kamar Maya, Murali pun menuju kamarnya, menyusun semua baju di dalam tas. Kemudian Madui datang dan menghampiri Murali dengan wajah sedih. Murali bilang, "Jangan sedih, aku hanya beberapa hari di kota. Selesai pekerjaan aku akan segera kembali." Madui pun pasrah dengan kepergian Murali. Di malam harinya, seorang pekerja tua di rumah itu sedang asik minum alkohol. Tiba-tiba anak perempuan yang ada gangguan kejiwaan itu bilang ke pria tua itu kalau kakaknya memanggil pria tua itu. Dengan kesal, pria itu pun mendatangin kakak yang memanggil pria itu. Ketika pria itu masuk ke dalam rumah mencari orang yang memanggilnya, tiba-tiba ada sosok hitam di belakang pria itu. Pria itu pun membalikkan badannya dan melihat bekas cap kaki yang basah. Pria itu pun terus mengikuti jejak kaki itu sampai ke depan cermin. Setelah pria tua itu sampai di depan cermin, dia terkejut melihat jejak kaki itu ada di cermin. Dia pun coba menyentuh jejak kaki itu, tapi tangannya terluka. Jejak kaki itu terus ada dan muncul ke atas. Pria itu pun dengan rasa takut ingin pergi dari sana. Tapi langkahnya terhenti ketika sosok hantu muncul di belakangnya. Pria itu pun melihat hantu itu dan menjerit. Ketika tiba-tiba ada sosok tangan yang muncul dari cermin itu dan menariknya ke dalam cermin itu. Pagi harinya, teman pria tua itu mencarinya, berkeliling ke rumah itu tapi tidak menemuin dia. Kemudian temannya itu bilang kepada Paman Murali bahwa temannya dari tadi malam tidak nampak. Pamannya pun bilang mungkin dia karena minum terlalu banyak, dia tertidur di tempat lain. Pada saat Madui, Maya dan keluarganya pergi ke acara festival, mereka diganggu oleh preman. Untung pada saat itu abangnya Madui, yaitu Rawi, datang menyelamatkan mereka. Mereka pun kemudian pulang ke rumah itu. Pada saat sampainya di rumah, Madui membuatkan teh buat abangnya. Mereka pun mengobrol. Pada saat mereka mengobrol, tiba-tiba Madui melihat ada sosok hitam di belakang Rawi. Madui pun terkejut. Rawi melihat reaksi adiknya, menanyakan apa yang kamu lihat. Kemudian Madui bilang bahwa di belakang kamu ada sosok hitam yang berdiri. Rawi pun melihat keadaan di sana, tidak ada siapapun. Kemudian Rawi bilang, mungkin itu hanya ilusimu karena kamu banyak beban pikiran. Karena kejadian itu, Rawi pun penasaran, kemudian memasang CCTV di rumah itu dengan dibantu oleh Maya. Pada saat Rawi sedang memasang CCTV, Maya melihat dari layar ada sosok hitam yang lewat dekat Rawi. Maya pun mendekat ke Rawi dan bilang bahwa ada orang tadi yang lewat di sini. Rawi yang dengan bingungnya bilang ke Maya bahwa tidak ada orang yang lewat di sini. Mungkin itu hanya ilusi kamu saja, Maya. Di malam harinya, setelah Rawi selesai memasang CCTV, dia pun memantau sekeliling rumah dari layar CCTV itu.
Ketika itu Rawi melihat anak gadis yang punya kelainan jiwa itu berbicara sendiri. Rawi pun bingung dan kemudian Rawi mencarinya. Ternyata gadis itu menuju sebuah kamar di mana ada seorang pembantu pria yang sedang tidur. Gadis itu pun membangunin pria itu. Ketika pria itu bangun, pria itu terkejut melihat gadis itu ada di depannya. Pria itu pun kemudian memarahin gadis itu, "Sedang apa kamu di sini?" Kemudian gadis itu bilang kepada pria itu bahwa kakaknya telah memanggilnya. Pria itu pun tidak menghiraukan perkataan gadis itu dan terus memarahin gadis itu dan menyuruhnya pergi. Ketika pria itu sedang memarahin gadis kecil itu, dari belakangnya muncul sosok bayangan hitam yang mendekat ke arahnya. Pada saat bayangan itu ingin mendekat, Rawi pun muncul dan bayangan itu pun hilang. Rawi menyuruh pembantu itu untuk membuatkan segelas teh. Setelah pembantu itu bangun dan ingin pergi ke dapur, Rawi bertanya kepada gadis kecil itu, "Sedang apa kamu di sini, Dek?" Kemudian pembantu itu pun terhenti dan bilang kepada Rawi bahwa gadis ini ada kelainan jiwa, tidak perlu diopen, Pak. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan gadis itu sendiri. Esokan paginya, Rawi yang penasaran dengan gadis itu mendatangi gadis kecil itu pada saat sedang bermain di halaman. Rawi pun mendekat kepada gadis itu dan bertanya, "Sedang apa kamu di sini?" Gadis itu menjawab, dia sedang bermain dengan kakaknya Sylvie. Rawi yang bingung tidak ada orang selain mereka menanyakan kembali kepada gadis itu, "Di mana kakakmu?" "Ini ada di depanmu, sedang melihat ke arahmu." Kemudian Rawi bertanya lagi kepada gadis itu, "Seperti apa wajah kakakmu?" Gadis itu kemudian memberikan buku gambar itu dan Rawi pun melihat sosok kakaknya yang berupa hantu. Di malam harinya, Rawi yang sedang memantau CCTV, pembantunya datang memberikan segelas teh kepadanya. Setelah pembantunya itu pergi, Rawi pun kembali fokus kepada layar itu sambil memantau sekeliling rumah. Tiba-tiba, Rawi mendengar seorang menjerit-jerit di luar sana. Rawi pun bangkit dan melihat dari jendela. Ternyata yang menjerit tadi adalah seorang pendeta yang sedang meminta sedekah. Rawi pun mengabaikan pendeta itu dan kembali fokus kepada layar. Pada saat Rawi fokus kepada layar itu, layar yang tadinya baik dan jernih tiba-tiba menjadi kabur. Rawi pun melihat pembantu pria yang tadi mengantar teh itu seperti dikejar seseorang. Rawi pun bingung. Kemudian Rawi dari luar mendengar suara jeritan ketakutan dari seseorang. Rawi pun kembali melihat keluar dan ternyata pendeta yang meminta sedekah tadi lari dengan ketakutan. Karena kebingungan, Rawi pun coba turun dan berdiri di tempat pendeta itu tadi berdiri sambil melihat ke atas. Setelah Rawi melihat, ternyata ada sosok misterius yang berdiri di rumahnya. Rawi pun mengejar sosok itu dan masuk ke tempat di mana sosok itu tadi berada. Tapi Rawi tidak melihat seorang pun ada di sana. Kemudian Rawi menuju ke jendela melihat ke bawah. Ketika Rawi melihat ke bawah, dia merasa ada orang di belakangnya dan Rawi pun membalikkan badannya, tapi ternyata tidak ada siapapun. Rawi pun kembali melihat ke bawah. Setelah Rawi melihat dari jendela itu, tiba-tiba di kaca jendela itu ada becap tangan. Rawi pun yang penasaran menyentuh cap tangan itu dan Rawi merasa tangannya seperti terbakar. Dan berikutnya, di pagi hari, Rawi yang tertidur di teras pun terbangun. Dia terbangun dan melihat jamnya. Ternyata sudah siang. Kemudian Rawi mendengar suara Murali yang memanggilnya. Ternyata Murali yang sudah kembali dari kota mendapatkan berita dari polisi bahwa ditemukannya mayat pembantunya di sungai. Murali pun mengajak Rawi untuk ke sana. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat 3 mayat pembantunya yang sudah tidak bernyawa. Mereka pun bingung dan mereka meminta polisi untuk menyelidiki kasus ini. Setelah itu, pergi menggunakan mobil untuk mencari pendeta yang tadi malam lari ketakutan. Rawi pun sampai di tempat para pendeta itu berkumpul. Rawi pun bertanya kepada salah satu pendeta, "Apa Bapak kenal dengan pendeta dengan ciri-ciri seperti ini?" Setelah itu, pendeta yang ditanya Rawi itu tahu siapa yang dicari Rawi. Pendeta itu bilang, "Dia ada di sana. Sebentar saya panggilkan." Ketika pendeta itu memanggilkan pendeta yang lari tadi malam itu, dia tahu apa tujuan Rawi untuk mencarinya. Dia pun lari. Kemudian Rawi mengejarnya dan akhirnya Rawi berhasil menangkapnya.
Kemudian Rawi bertanya kepada pendeta itu, "Kenapa tadi malam kamu lari ketakutan?" Pendeta itu dengan takutnya tidak mau menjawab pertanyaan Rawi. Tapi Rawi terus memaksanya. Akhirnya dia bilang, "Tadi malam pada saat saya di sana, saya melihat ada orang yang dibunuh. Pembunuh itu sudah dirasukin oleh roh jahat. Lebih baik Bapak dan keluarga segera pergi dari sana sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan." "Apa kau melihat wajah pembunuh itu?" kata Rawi kepada pendeta itu. Pendeta itu bilang, "Saya tidak melihat wajahnya, yang saya lihat aja wujud yang sangat seram." Terus Rawi bertanya kepada pendeta itu, "Bagaimana saya bisa mengetahui di rumah itu ada orang yang telah dirasukin roh jahat?" Pendeta itu pun bilang, "Ada caranya, Pak, dengan sebuah telur yang sudah dibacakan mantra oleh pendeta agung. Kalau Bapak taruh telur ini dekat seseorang yang sudah dimasukin roh jahat, maka telur ini akan berputar." Rawi pun yang orang sekolahan tidak yakin dengan hal itu. Tapi pendeta itu terus meyakinkan Rawi, "Bapak coba dulu. Setelah itu kalau tidak berhasil silakan Bapak buang telur ini." Rawi pun kemudian mengingat kejadian-kejadian yang berapa hari lalu menimpa keluarganya. Kemudian Rawi pun mengambil telur itu dan membawanya pulang. Setelah Rawi bertemu dengan pendeta, dia pun sampai di rumah. Pas Rawi sampai di rumah, Rawi melihat ada mobil polisi di depan rumahnya. Rawi pun buru-buru masuk, melihat polisi yang sedang berbicara dengan Murali. Ternyata Murali tidak mau keluarganya lagi diinterogasi soal kematian pembantunya. Kemudian polisi itu yang berteman baik dengan Rawi meminta Rawi menjelaskan kepada Murali. Rawi pun bilang kepada Murali, ini adalah prosedur. Akhirnya Murali setuju keluarganya diinterogasi. Pada saat polisi menginterogasi seluruh orang yang ada di rumah itu, Rawi pun duduk di dekat polisi itu dan menaruh telur yang sudah dibacakan mantra oleh pendeta agung. Rawi pun melihat satu persatu keluarganya yang diinterogasi dan juga telur itu yang tidak bergerak sama sekali. Ketika hampir semua orang diinterogasi dan telur itu tidak bergerak, Rawi pun merasa lega. Ternyata tidak ada keluarganya yang dirasukin oleh roh jahat. Ketika Rawi ingin mengangkat telur itu, tiba-tiba telur itu berputar dan Rawi pun melihat ke depan. Ternyata Madui adiknya datang. Rawi pun terkejut. Kenapa begitu Madui datang telur ini bergerak? Apakah roh itu memasukin tubuh Madui? Kemudian Rawi terus mengamatin adiknya Madui. Pada saat Madui diinterogasi oleh polisi, telur itu terus berputar dengan kencangnya. Akhirnya interogasi itu pun selesai. Madui pun pergi dan telur itu terus berputar dan jatuh ke lantai. Setelah itu Rawi mengikuti Madui. Sesampainya Madui di depan cermin, Madui melihat ada sindur di dekat cermin itu. Dia pun mencoba untuk memakainya. Pada saat Madui ingin memakainya, Madui melihat ada Rawi berdiri di sana. Kemudian Madui bertanya kepada Rawi, "Kenapa?" Rawi pun bilang, "Tidak apa-apa, saya cuma lewat." Ketika Rawi setelah pergi, Madui pun mengambil sindur itu dan memakainya. Tiba-tiba wajah Madui berubah menjadi wajah Selwi. Roh yang memasuki tubuhnya adalah roh Selwi. Bagaimana kelanjutannya? Kita saksikan bersama-sama di TKP. Berikutnya, pada pagi hari, Rawi pun mendatangi rumah sakit di mana mayat para pembantu itu sedang diotopsi. Rawi berjumpa dengan polisi temannya untuk bertanya bagaimana penyelidikan tentang Selwi. Polisi itu pun bilang ke Rawi bahwa Selwi pernah dituduh mencuri emas-emas yang ada di kuil dan dia telah pergi dari kampung ini. Saat polisi dan Rawi sedang berbicara, salah satu warga bilang bahwa Selwi pencuri emas itu tidak mungkin ada lagi di kampung ini. Dia sudah mengangkat emas-emas yang dari kuil dan dia sudah pergi sejak lama. Setelah itu, Rawi mendengar ada seorang wanita yang bicara bahwa Selwi tidak seperti yang dibicarakan mereka, Pak. Selwi adalah gadis baik. Rawi pun melihat wanita itu. Dan Rawi bertanya, "Siapa dirimu?" Wanita itu pun bilang, "Saya adalah teman akrab Selwi." Kemudian Rawi bertanya, "Apakah kau tahu tentang Selwi?" Wanita itu bilang, "Ya, saya tahu benar tentang Selwi." Kemudian Rawi meminta gadis itu untuk menceritakan tentang Selwi. Gadis itu pun menceritakannya. Pada saat itu, ada keluarga yang ingin meminang Selwi, tapi karena Selwi tidak mau menikah, dia pun mencoba menghentikan mobil keluarga yang mau meminang dia. Tapi sayangnya, Selwi salah orang
yang dia panah mobil orang lain, yaitu mobil Murali. Karena kejadian itu, Selvi dan Murali bertemu pertama kalinya. Setelah kejadian yang menimpa Murali, Selvi dan Murali pun sering ketemu di desa itu. Mereka pun timbul rasa cinta. Gadis itu pun bilang ke Rawi bahwa itulah yang saya tahu. Setelah itu Selvi menghilang dan seluruh masyarakat di sini menuduh dia mencuri emas dari kuil itu, Pak. Dia pun bilang ke Rawi bahwa Selvi gadis yang baik, tak mungkin dia mencuri emas itu, Pak. Kalau kita mau tahu kebenarannya, kita harus jumpa sama dia. Setelah gadis itu menceritakan tentang Selvi, Rawi pun langsung berpikir untuk membawa gadis itu ke rumahnya. Karena memang gadis itu sehari-harinya adalah penjual sari. Setelah gadis itu datang, bibinya Murali pun memanggil Madwi untuk memilih sari yang dijual gadis itu. Ketika itu, pada saat Madwi datang melihat sari, Madwi nampak terkejut. Sebenarnya bukan Madwi yang terkejut, tapi Selvi yang ada di dalam badan Madwi. Ketika gadis itu ingin pulang, Madwi memanggilnya dan memberikannya uang, tapi gadis itu menolaknya. Kemudian Madwi bilang ke gadis itu, "Kamu menolak uang ini kalau dari Madwi, tapi kalau dari Selvi apakah kamu juga menolaknya?" Gadis itu pun tampak bingung. Kemudian Madwi memegang tangannya. Gadis itu terkejut ketika melihat wajah Madwi berubah menjadi Selvi. Pada saat gadis itu dan Selvi sedang berbicara, Rawi memantau mereka dan mendengarin apa yang mereka bicarain. Kemudian Selvi bilang bahwa dirinya sudah meninggal dan dibunuh dengan keji oleh para penjahat pencuri emas itu. Selvi bilang kepada temannya, "Kamu masih ingat pada saat saya terakhir kali mau ingin ketemu dengan Murali? Di jalan saya dijegat oleh pengurus kuil dan diajak ke kuil. Setelah saya sampai di kuil, saya diberitahu bahwa emas-emas kuil sudah ditukar dengan yang palsu. Setelah itu, saya mengetahui siapa pencuri emas-emas itu dan saya bilang kepada ketua kuil bahwa dalam berapa hari emas-emas itu akan kembali." Kemudian, Selvi memanggil semua pencuri itu untuk bertemu di jalan. Mereka pun dengan bingungnya bertanya kepada Selvi, "Kenapa kamu menyuruh kami ke sini? Kenapa tidak di kuil?" Selvi pun langsung bilang, "Saya tahu kalianlah pencuri emas itu. Segera kembalikan emas-emas itu sebelum saya melaporkan kalian ke polisi." Tiba-tiba salah satu pencuri itu menghantam kepala belakang Selvi dengan pipa besi. Selvi pun terguling langsung masuk ke jurang. Setelah itu, para pencuri itu pun turun ke jurang itu, mau memastikan bahwa Selvi sudah meninggal. Tapi pada saat mereka turun, mereka tidak menemuin Selvi di sana. Ternyata Selvi sudah lari menuju rumah Murali. Ketika Selvi sampai di sana, dia melihat ada pembantu Murali dan bertanya, "Pak, apakah Murali ada di rumah?" Pembantu itu bilang, "Murali sedang mandi. Kamu tunggu aja di sini. Saya akan buatkan kamu segelas teh." Pada saat Selvi sedang menunggu Murali siap mandi, tiba-tiba sebuah mobil masuk. Selvi tahu itu adalah mobil para pencuri itu. Kemudian Selvi dengan ketakutan masuk ke dalam rumah. Dia mencari pembantu itu. Ketika ketemu dengan pembantu itu, Selvi itu bilang, "Tolong Pak, rondokin saya. Ada orang yang ingin membunuh saya." Pada saat Selvi berbicara, tiba-tiba perutnya dicuci oleh pembantu itu. Ternyata pembantu itu juga salah satu komplotan pencuri emas di kuil tadi. Kemudian pembantu itu bilang kepada Selvi, "Inilah hukuman bagi orang yang suka mencampurin urusan orang lain." Saat mereka tahu Murali sudah selesai dari mandinya, mereka pun coba menyembunyikan Selvi agar Murali tidak tahu apa yang terjadi pada Selvi. Selvi yang tahu Murali sudah turun, dia mencoba untuk memberitahukan bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Tapi sayangnya usaha bagaimanapun yang dilakukannya tetap terhalang oleh para penjahat itu. Pada saat Murali sudah naik ke atas mobil, Selvi berusaha keras dan lepas dari bekapan para penjahat itu. Dia pun coba mengejar Murali, tapi sayangnya salah satu penjahat mengambil pot bunga dan menghantam kakinya. Setelah itu penjahat itu menjambak rambutnya dan menjedutkan kepala Selvi di pot bunga yang lainnya. Selvi pun mencoba untuk memohon belas kasih dari mereka. Selvi bilang, "Maafkan saya tidak akan melaporkan kalian kepada polisi. Saya akan meninggalkan kampung ini. Tolong maafkan." Setelah itu mereka mengorek lubang di dalam rumah itu dan memasukkan Selvi ke dalam lubang itu.
Selvi yang dari tadi disiksa ternyata belum juga meninggal. Mereka dengan kecewanya langsung mengubur Selvi hidup-hidup. Setelah temannya dan Rawi tahu cerita sebenarnya, Selvi bilang kepada temannya bahwa dialah yang telah membunuh ketiga orang yang ditemukan kemarin di pinggir sungai. Selvi pun bilang ke temannya, tinggal satu lagi akan kubunuh, kemudian balas dendamku akan selesai. Temannya pun bertanya, apa setelah itu kamu akan pergi? Pun menjawab, belum, setelah para penjahat itu mati, aku akan membawa Murali bersamaku, karena kami saling mencintai. Temannya bilang, jangan Selvi, itu salah. Selvi pun bilang, salah, aku dan Murali saling mencintai. Dalam cinta tidak ada kata salah. Setelah mendengar cerita Selvi, Rawi yang mendengar itu kemudian pergi ke kamar Murali, mencoba membuat Murali terluka. Rencana Rawi pun berhasil, Murali terluka di tangan. Rawi pun bergegas membawa Murali ke rumah sakit. Rawi pun terkejut bahwa istri Murali juga ikut dalam mobil itu. Kemudian Rawi bilang kepada istrinya, untuk apa kamu ikut? Dia suamiku, aku harus ada di sampingnya. Rawi pun terdiam dan membawa mobil itu. Sampainya mereka di rumah sakit, Rawi langsung bilang ke dokter untuk membuat Murali harus nginap di rumah sakit untuk beberapa hari. Dokter itu pun langsung bilang ke Murali bahwa kalau dia harus dirawat inap dalam berapa hari. Istrinya yang terkejut dengan pernyataan dokter menanyakan, kenapa mesti dirawat? Dokter bilang ada pecahan kaca yang harus sering dibersihkan dan dipantau dalam berapa hari ini. Istrinya pun terdiam. Ternyata Rawi sengaja melakukan itu karena Rawi ingin menyelamatkan nyawa adik iparnya Murali. Karena Selvi yang akan membunuh Murali pada malam purnama yang akan datang 2 hari lagi. Setelah itu Rawi menuju kamar Murali untuk memberikan surat-surat kepada dokter jaga. Tapi Rawi tak melihat adiknya Madhvi berada di sana. Kemudian Rawi pun mencari adiknya sekeliling rumah sakit tapi tidak ketemu juga. Kemudian Rawi coba menelepon seseorang tapi telepon itu tidak bisa masuk karena orang itu sedang sibuk dengan telepon lain. Rawi pun terus menelpon pria itu, tapi telepon itu tetap juga tidak diangkat. Tidak lama berselang, pria itu pun selesai dari teleponnya. Rawi pun terus mencoba nelponnya dan akhirnya telepon itu tersambung. Pada saat pria itu ingin mengangkat telepon itu, dia tiba-tiba mengerem mendadak karena dia melihat seseorang yang berdiri di depannya. Dan akhirnya orang itu pun berjalan ke sampingnya dan pria itu pun langsung terkejut melihat Madhvi ada di sana. Pria itu pun bertanya kepada Madhvi, kenapa kamu di sini? Madhvi bilang, mobil saya mogok, saya mau ke rumah sakit melihat suami saya yang terluka. Kemudian pria itu bilang, masuklah, saya akan mengantar kamu ke rumah sakit. Setelah Madhvi naik, mobil itu pun jalan. Rawi yang terus-terus menelpon pria itu, akhirnya teleponnya diangkat. Rawi pun berbicara kepada pria itu dan menanyakan keberadaannya di mana. Pria itu bilang, saya menuju ke rumah sakit. Apakah adik saya, Madhvi, ada bersamamu? Iya, dia ada bersamaku. Rawi suruh menyelamatkan dirinya karena yang di dalam mobil itu bukanlah adiknya tapi Selvi. Pria itu yang bingung melihat ke kaca spion depan. Ternyata begitu pria itu melihat dari kaca itu, dia melihat wajah Selvi. Pria itu pun dengan ketakutannya dan akhirnya mobil itu terbalik. Pria itu pun setelah mobil itu terbalik berusaha untuk keluar dari mobil itu dengan badan terluka. Ketika pria itu berdiri, dia melihat Madhvi sedang duduk di atas mobil itu. Pria itu pun terkejut dan ketakutan, pun terus mengajar pria itu sampai babak belur. Akhirnya pria itu pun dijedutkan ke sebuah tembok bangunan. Pria itu pun masuk ke dalam bangunan itu. Madhvi yang mencoba untuk mengajar pria itu lagi, mencoba untuk masuk ke dalam bangunan itu. Tapi tiba-tiba Madhvi terlempar jauh dari bangunan itu. Madhvi pun melihat ke atas, ternyata banyak patung dewa di sana. Bangunan itu adalah bangunan kuil. Pria yang tadi itu mengetahui bahwa Madhvi tidak bisa masuk ke dalam kuil, dia pun dengan sombongnya mengancam Madhvi. Kemudian Madhvi bilang, kamu tidak akan bisa lepas dari saya akan terus mengejarmu dan akan membunuhmu. Pria itu yang sudah banyak kehabisan darah pun pingsan. Di scene berikutnya, Rawi mendatangi pendeta yang memberikan telur kemarin. Rawi pun bertanya pada mereka bagaimana mengusir roh. Pendeta itu pun bilang ke Rawi bahwa roh itu sangat kuat
Bapak harus pergi ke tempat pendeta agung karena cuma dia yang bisa mengusir roh itu. Pada saat Rawi di tempat pendeta itu, Rawi mendapatkan telepon dari dokter bahwa Murali sudah dibawa pulang oleh istrinya. Setelah Rawi menutup telepon itu, pendeta itu memberikan sesuatu kepada Rawi untuk dibawa pulang. Rawi pun membawa benda itu dan pulang ke rumahnya sebelum Murali dan Madwi sampai di rumah. Di tempat lain, polisi menemukan mobil pria itu. Dan polisi pun tidak menemui pria itu di sana. Polisi terus mencari pria itu. Akhirnya polisi pun menemui pria itu di kuil dengan kondisi pingsan. Kemudian polisi itu pun membawa pria itu untuk menuju ke rumah sakit. Di jalan, pria itu terbangun dan memaksa polisi membawa dia kembali ke kuil itu. Kemudian Rawi pun pergi menemui pendeta agung itu. Rawi pun menceritakan semuanya. Setelah Selvi tahu kalau pria itu sudah keluar dari kuil, Selvi pun dengan kekuatannya membuat mobil polisi menabrak sebuah pohon. Setelah itu, pria itu pun hilang dari mobil polisi itu. Ternyata Selvi lah yang menculik pria itu dan membawanya ke kuil tadi. Pria itu pun memohon ampun kepada Selvi. Tapi karena Selvi yang sudah dendam kepada dia, dulu Selvi sempat memohon seperti apa yang dia mohon, pria itu tetap tidak memberikan kesempatan kepada Selvi. Dan akhirnya Selvi membunuh pria itu dan pria itu akhirnya meninggoy. Di sisi lain, keluarga Murali menelpon Rawi yang lagi di jalan pulang bersama pendeta agung. Keluarganya bilang bahwa Madwi sudah pergi entah kemana, Murali dalam kondisi pingsan. Singkat cerita, Rawi dan pendeta pun sampai di rumah. Ketika Rawi dan Murali ingin keluar dari kamar Murali, Murali terlempar jauh. Ternyata Selvi sebelum pergi dia sudah memagarin kamar itu dengan kekuatannya. Pendeta pun membacakan mantra dan mempercikkan air ke pintu itu. Dan akhirnya Murali pun bisa keluar dari situ. Ketika mereka berhasil keluar dari kamar itu, mereka pun bergegas untuk keluar dari rumah itu dan pergi dari kampung itu. Tapi pada saat mereka ingin keluar dari rumah itu, pendeta itu berhenti dan bilang ke mereka bahwa Selvi sudah datang. Tiba-tiba barang yang ada di rumah itu semua disapu oleh angin dan jatuh pecah. Mereka pun tidak tahan untuk mendengar suara bising yang ada di rumah itu. Setelah itu, angin itu pun berhenti dan barang-barang pun berhenti berjatuhan. Mereka kebingungan dan mencari Selvi. Tiba-tiba Murali berbalik badannya dan melihat di belakangnya ternyata sudah ada Selvi. Mereka pun semua terkejut. Kemudian Selvi mendekati Murali tapi dihalau oleh pendeta dan Rawi. Mereka semua terpental. Kemudian Rawi menyuruh Murali lari, tapi Selvi menutup pintu itu dengan kekuatannya dan menarik Murali menggunakan meja. Roh Selvi pun mendekati Murali lagi. Pada saat itu pendeta dengan sigapnya langsung membacakan mantra dan menaburkan bubuk merah kepada roh itu. Roh itu pun terpental dan merasakan seperti terbakar. Kemudian Selvi mengancam Rawi, bilang ke Rawi bahwa kalau Murali tidak dilepas maka adikmu akan saya bunuh. Kemudian Selvi mengambil sebuah tombak dan menggoreskan tangannya dengan tombak itu. Rawi yang melihat itu ingin menahannya, tapi pendeta agung itu menahan Rawi. Kemudian Selvi bilang ke Rawi, kamu tidak sayangkah sama adikmu? Aku akan membunuhnya, lepaskan Murali segera. Tapi Rawi tetap diam. Kemudian Selvi pada saat ingin menyucuk perutnya, Rawi langsung lompat dan menangkap tombak itu. Karena Rawi telah memegang tombak itu, Selvi pun dengan kekuatannya mengambil sebuah lampu dan menghantam kepala Rawi sampai Rawi terpental. Setelah itu Selvi melakukan lagi, tapi pendeta itu melempar tasbih. Kemudian tasbih itu mengelilingi roh Selvi membentuk lingkaran api. Kekuatan Selvi pun hilang dan dia terjatuh ke bawah. Pendeta itu pun kemudian bilang ke Rawi bahwa lingkaran itu tidak bisa bertahan lama. Cepat kamu bawa dia pergi dari kampung ini. Rawi pun membawa Murali pergi menggunakan mobil. Pada saat yang bersamaan, seluruh warga kampung sedang berkumpul di kuil untuk melakukan sebuah ritual penyucian di sungai. Ritual itu pun telah dimulai. Yang terkurung dalam lingkaran api itu bilang ke pendeta bahwa dirinya masih bisa menyelakain mereka biarpun dia ada di sini. Kemudian pada saat Rawi dan Murali menggunakan mobil berjalan
untuk keluar dari kampung itu, Selwi mencoba menghentikan mereka dengan kekuatannya. Tapi pendeta itu dengan sigap melempar serbuk merah itu lagi dan membuat kekuatan Selwi hilang. Kemudian lingkaran api itu pun mulai padam. Pendeta coba menghentikan Selwi, tapi pendeta itu kalah. Selwi pun tiba-tiba muncul di tengah-tengah titik pembatas antara kampung yang akan dilewatin oleh Murali dan Madui. Rawi dia menekan gasnya dengan kencang. Ketika mobil itu hampir sampai mengenai Madui, Rawi memutarbalikkan mobilnya dan akhirnya mereka masuk ke dalam sungai. Setelah itu, mereka berdua pun berusaha keluar dari mobil itu. Murari berhasil keluar dari mobil itu, tapi Rawi tidak bisa karena kakinya nyangkut dalam mobil. Murali pun terus membantu Rawi, tapi tidak bisa. Tiba-tiba, Madui datang dan mencekik leher Murali dan membenamkan kepalanya ke air. Rawi yang tahu itu pun berusaha untuk menahan Madui, tapi dengan kondisi kakinya terjepit, dia tidak bisa berbuat banyak. Kemudian Rawi pun bilang kepada Madui, "Kalau kau bunuh Murali, anak dalam kandunganmu akan menjadi yatim." Madui pun tersentak sadar. Kemudian Rawi menceritakan semuanya. Rawi berpikir Madui sudah sadar dan tidak akan melukai Murali lagi. Pada saat mereka lengah, tiba-tiba roh Selwi memasukin badan Madui lagi dan coba mengejar Murali. Rawi yang tahu itu dan menahan Madui. Kemudian dengan kekuatannya, Madui melempar Rawi keluar dari mobil itu dan dia terus mengejar Murali. Pada saat Selwi mau menangkap Murali, Rawi menahan kakinya di sungai itu dan di kuil. Mereka pun selesai melakukan pemujaannya. Sungai itu pun ada kekuatan Tuhan yang membuat roh Selwi berputar-putar ke atas. Kemudian roh Selwi itu pun keluar dari tubuh Madui dan akhirnya Rawi berhasil menyelamatkan adiknya. Film pun selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa untuk mendukung kami selalu dalam film-film terbaru kami.